Konten cringe hari ini, let's go teman-teman, ya kan? Cuy, konten cringe di awal bulan berarti ya, luar biasa sekali, banyak sekali antusias Anda yang selalu memberikan, Bang, lihat video ini segala macam. Ternyata di era dijilat ini, ternyata Indonesia semakin parah cuy. Nggak cuma dolar yang naik, rupiah melemah, pokoknya serem banget deh. Bismillah, jangan ngatain karena lagi chaos, sensitif. Langsung video pertama. Kalian cowok-cowok pernah punya pengalaman first date yang bikin ilfil nggak? Penasaran pengen tahu POV dari laki-laki? Dia suka nih. Iya, yuk. Pertama-tama jemput ke rumah, suruh ngandangin bebek sama bapaknya. Gue yang ilfil sama diri sendiri karena curhat sana sini sampai rumah nyesel. Bener tuh. First date malah disuruh liatin dia udah nguasain 7 kuda-kuda dari PS1. Aduh. First date langsung dibandingin sama idol K-pop dan di situ gue tersinggung. Gue juga tersinggung kalau itu mah. Jauh om. First date langsung curhat tentang mantannya. Halo bullying, aduh. First date dia malah ngajak temennya, ya grogi belai kali. Paling ngakak yang disuruh ngandangin bebek yang tadi. Lanjut. Sayang makan all you can eat yuk, hayo di mana ikut aja. Yang grill. Yang grill. Aduh sakit anjing. Penyebab cewek. Oh dibohong, bete. Oh jadinya ke warteg bete. Sejak saat itu senyuman berubah jadi pulsa. Si Daddy kasih makan daripada makan angin. Iya bener. Lanjut deh Dicari pria berani nginep sendirian di rumah angker Bekasi. Digaji 8,4 juta. Gas. Dibutuhkan segera lowongan kerja paruh waktu, gaji 4,2 per hari, total 8,4 untuk 2 hari. Oh 2 hari. Lokasi dan tanggal, Bekasi, Indonesia, tanggal 8-9 Juni. Kuotanya 1 orang. 1 orang doang? Kualifikasi, pria berusia 20 tahun ke atas, memiliki fisik yang kuat, alias gak gampang ngantuk kali. Batas pendaftaran Juni, email. Catatan kami hanya akan membalas pesan pelamar yang terpilih. Kayak agak aneh ya. Kita bacain komennya fix tumbal. Yang bosan hidup dipersilakan. Iya loh. Cocok ini buat nyusukan jebat sambil ngelamun. Iya. Wong lanang, gas. Tambahin 100 juta lu panggil Lucifer DKK, oke juga. Apaan sih? Bobo Lucifer kayak berani aja. Kita lanjut dulu deh. This is the future of gaming. Kok bisa begini? Kok bisa begini bagus? Oh pakai kacamata ya, yang gini ya. Ini keren banget coy, di mana coy? Game apa coy? Yang lainnya kayak diem tapi dia main gitu, gue pengen banget. Ini sukaan gue di game-game gini cuy. Kayak pas gue kecil kalau ke rental PS, gamenya tuh pasti yang bisa explore kemana-mana. Jalan-jalan tuh yang luas-luas gitu loh. Nemuin tempat-tempat rahasia, nemuin bos-bos yang random gitu. Terus tiba-tiba questnya tuh malah jadi panjang sendiri dan kita ada side questnya gitu-gitulah. Ngomong-ngomong soal game yang bisa bikin gue nyasar berjam-jam belakangan ini, maaf ya Iren ya. Gue lagi suka banget cuy sama game yang satu ini. Namanya Arknights Endfield. Dan ini bukan cuma RPG biasa ya. Jadi Arknights Endfield ini open world 3D real time strategi yang menurut gue tuh unik banget. Karena lu bisa ngelawan monster dan explore dunia yang luas banget. Dan lu juga bisa bikin sistem industri dan bangunan wilayah lu sendiri. Jadi bukan cuma jadi petarung doang nih kita cuy. Yang bikin gue kaget tuh ya visualnya nih, lu lihat sendiri deh. Scenery-nya tuh keren banget cuy. Cutscene-nya juga sinematik, karakternya juga detail banget. Dan yang bikin gue makin betah, itu tuh dunia itu berasa gede banget buat di-explore. Gokil! Nah sekarang mereka tuh lagi ngeluarin update terbaru nih, namanya Sketches of Lost Heirloom. Dan ini nih yang menurut gue tuh paling seru banget. Karena ada map baru namanya Swordfall Dale, ini tuh semacam lembah kuno yang baru ditemuin lagi gitu loh. Jadi ada reruntuhan-reruntuhan kuno, banyak mekanisme misterius, terus juga ada tebing-tebing gede yang pedang-pedang raksasanya tuh yang kayak bener-bener nancep, bener-bener kayak vibes-nya tuh petualangan banget deh pokoknya deh. Bukan cuma map baru aja nih, di update ini ada 2 operator baru, namanya Mifu dan Camille. Mifu ini tuh barbar banget cuy, mainnya pakai pedang gede terus combo-combo martial arts gitu. Jadi kalau lu suka karakter yang maju paling depan dan mukulin musuh sampai nggak sempet napas, Mifu tuh paling cocok banget buat lu pilih. Kalau Camille ini tuh keren banget cuy, dia tuh karakter cowok bintang 6 pertama yang masuk banner spesial sejak pertama kali game ini rilis. Senjatanya tuh tombak gitu, efeknya tuh skill-skill merah-merah keren banget deh pokoknya. Dan bisa manggil Firefang Vesper Wings buat bantu nyerang-nyerang musuh gitu. Terus ada mode baru juga namanya Contingency Contract. Jadi lu bisa ngatur
atur sendiri tingkat kesulitan yang lo mau nih. Misal, lo mau musuh yang lebih sakit, mau challenge tanpa dodge, mau bikin hidup lo makin susah, itu bisa banget. Jadi makin seru buat ngetes seberapa kuat tim yang udah lo bikin. Dan yang bikin seru sendiri, combatnya cuy. Karena lo bisa bawa 4 karakter sekaligus, skill mereka juga bisa lo combo-comboin tuh. Jadi tiap combat tuh nggak cuma pencet tombol doang, tapi harus juga ada timing dan strategi pastinya. Aduh, gua banget nih. Guys, download Arknight Enfield sekarang juga. Cek deskripsi dan klik link paling atas, langsung download gratis di Play Store, App Store, PS5, dan PC pastinya. Jangan sampai ketinggalan, cobain Mifu, Camille, dan petualangan baru di Swordfold Dale. Enjoy aman? Kita back to the content. Padahal baru first date, cowok ini malah ambil KTP ceweknya. Oh kriminal? Ada yang sama nggak first date malah ambil KTP, posisi ditinggal di toilet gacoan? Kamu nggak ada ngerasa kehilangan? Apa emang ada yang ketinggalan? Coba kamu cek. Nggak ada ih. Apa emang? Kayak nggak etis baca WA orang gini. Ya kalau kamu ngerasa ada barang ketinggalan, tinggal bilang loh. Please ya ampun bales KTP, soalnya nggak ada. Hey, jahat banget ya Allah. Nggak aku ambil, kemarin aku lupa. Aku lihat lupa dikembaliin. Orang di dompet, kapan kamu buka dompet? Kamu main-main kah sama aku? Lancang banget sih. Kamu loh TNI, masa kayak gitu? Ah gaji imut itu lagi. Nggak boleh. Buset ngambil KTP-nya udah kayak resepsionis Oyo. Kacang hijau lagi. Si gaji imut gini pak. Nggak ngerti gue lanjut. Suka banget nggak sih sama cowok tatoan? Suka banget, fetishku banget. Oh, aduh anjing. Kaget anjing. Terus banget ya. Yang tato di mana tuh? Tangan atau apa? Dada aku lebih suka, apalagi kalau di sini, terus di sini, aduh ya Allah. Gak bisa aku kalau ngeliat cowok-cowok tatoan itu kebawaannya pengen tak. Font gitu. Milih font apa gambar? Oh, gambar suka. Aku kalau ngeliat cowok tatoan yang gambar ubis pak. Font-font gini enggak ya? Aku kalau ngeliat cowok-cowok tatoan itu kayak merasa berempi. Orang lagi mikirin ini invest kemana nih? Invest suka cowok tato, heran banget. Tombol list pakai damkar, like, anjir. Lu udah online sini rame-rame, like, anjir. Kenapa ya? Info ngapus tato yang murah di mana ya? Iya ya. Ih, geli. Momen oknum pengemudi taksi hijau kedapatan nonton bokep saat sedang aduh, hilang. Anjing gua mau lihat gitu. Ini juga ya. Iya ada platnya lagi. Ih jorok banget. Nggak lagi Senayan biasa gitu lagi rame. POV supir dalam mobil. Aduh buka reply. Buka. Banyak banget anomali ini fake taksi. Aduh iya ya. Taksi hijau ini lagi. Film tentang cinta kasih. Aduh. Kagak berarti kagak jelas berarti. Lanjut. Foto antrian di PA Jaksel penuh. Netizen kawin jangan pakai kelamin doang, tapi pakai otak. Waduh. Anjir nih orang mau cerai kok segini banyaknya. Oh banyak yang cerai ya. Kata temanku yang kerja di pengadilan agama, kantornya tiap bulan ada kurang lebih 3.000 kasus. Tiap bulan 3.000 kasus pengajuan cerai. Artinya dalam setiap bulan ada 6.000 orang yang menyesal telah bersama. Kok lucu banget. Indeks ekonomi nikah tuh rencana yang paling jauh. Iya. Ternyata bener ya nikah cuma buat orang yang udah siap. Gak semua di PA mau cerai, tapi mayoritas iya. Aduh. Ada juga perkara isbat nikah, sengketa waris, sampai dengan perkara ekonomi. Oh, gue baru tahu nih ilmu buat gue nih. Coba kita bacain komen. Si cowok gaji pas-pasan, si cewek ngikutin standar TikTok, combo maut. Bukan combo maut lagi, combo pedes. Biasa kan jangan so tau kalau komen dikit-dikit standar TikTok, padahal yang banyak karena KDRT selingkuh. Wah, iya. Lanjut. Lah, tapi ini jangan. Hati-hati, komunitas horor Jepang buka loker uji nyali. Ini tadi. Iya, gimana sih? Ini kita memberikan berita apa berarti? Jangan ada yang tergiur ya. Ini udah catatan komunitasnya. Tapi belum naik ke publik juga sudah laporan mereka menipu. Ya Allah. Jangan deh. Dibutuhkan segera. Iya, ini yang tadi. Warga Indonesia, jangan percaya lowongan kerja bergaji tinggi yang ditawarkan oleh kelompok bernama Anya. Anya telah menjadi kelompok acara yang mulai meredup di Jepang. Setelah berbagai kebohongan dibongkar. Tetapi di Indonesia belum mengetahui fakta tersebut. Kok jadi ribet, Blay? Coba kita baca komennya. Terus mereka dapat untungnya dari mana? Di bayangan saya kayak uji nyali pakai banyak kamera gitu kah? Iya, gue gitu. Tapi yang bilang jual organ. Sudah kuduga syaratnya aja nggak jelas. Iya udah jangan ikut dah. Lanjut deh. Aksi telekinesis siswa di pesantren Bandung picu perdebatan. Oke. Gue ngitem Ki. Awal April. Oh, belum lama ya. Kedua terlihat saling berhadapan dengan gerakan yang selaras. Gue yang hitam ya? Udah. Kok ada Ferry Irwandi mau ikut mah dia.
Udah Del Piero aja mas, aduh. Gue yang hitam gue. Tapi sama-sama kuat. Makanya mondok biar tahu. Aduh. Kok bisa pada nggak ketawa deh. Tadi ada satu. Hero baru kah kata Aksil? Lanjut. Aduh, ada bawaan ada keong. Gak tahan, mau di ewong. Ewong dong. Ewong dagingnya udah kejing-kejing. Waduh, dagingnya udah apa? Kejing-kejing. Apaan sih? Mbak, istighfar, tenangin diri lo mbak. Lo kenapa baru kemarin Taewong? Masa mau diewong lah? Enggak, Surya. Lo jangan begitu lo, Surya. Ini bercanda aja ini mah. Gak expect pas dia main di atas. Aduh, udah bro. Ada bawaan, ada keong. Nggak ada lawan. Kayak gingkong. Mohon maaf mbak, hidungnya lucu, iya. Lanjut, curhat pria 40 tahun, ada yang lebih mengerikan dari sekedar belum nikah. Oh ini POV, gue belum nyampe. Ada teman gue, pria umur 40, masih single yang bikin serem bukan karena belum nikah. Tapi karena makin lama, dia mulai terbiasa pulang ke rumah yang nggak ada suara sama sekali. Ini nggak usah begini ya, dulu gue sebelum nikah nih, kan gue balik main nih, itu udah sepi banget. Dia pernah bilang, gue takut kalau sakit tengah malam, bukan takut sakitnya, tapi takut nggak ada yang sadar. Oke. Parahnya lagi, kesepian pria sering nggak kelihatan, masih nongkrong, masih tahu, masih kerja, tapi pulang ke rumah langsung diam berjam-jam tanpa ngobrol sama siapapun. Iya, nggak ada orang. Yang paling bikin takut ternyata bukan tua, tapi sadar nggak ada satu orang pun yang benar-benar nungguin kita pulang. Ini nggak usah, aduh iya ini parah nih. Yang nggak disadari, pria makin tua makin susah cerita. Akhirnya semua dipendam sendiri, capek sendiri, takut sendiri, ngeluh pun bingung. Iya sih. Kebanyakan orang kira pria kuat hidup sendiri, padahal banyak pria cuman nggak terbiasa ngomong. Gue juga takut sendirian. Itu. Yang paling bikin mental turun bukan makan sendiri, tapi ketika ada kabar buruk dan bingung mau nelpon siapa dulu. Aduh. Enggak, selama ada duit semua aman. Ya bikin ngedrop aja, jangan duit. Aduh. Gue udah baca panjang banget. Prabowo menurut Jebol masih single. Aduh, ya Allah. Lanjut. Minta ceban ke bokap buat beli nasi. Gegara seminggu makan mie. Jawabannya bikin nyesek. Aduh, aku udah seminggu lebih makan mie terus tiap hari. Tolong transfer pak. Perutku sampai sakit, perih makan mie terus. Si mama gak mau masak, apa beli makanan. Bapak gak ada duit. Bersyukur masih makan mie deh. Salahmu sendiri toh sakit. Aduh. Sekarang bukan urusanku lagi. Mau kamu kenapa-napa, aku udah punya bayi lagi di sini. Kalau ada pun duit yang utama ya sini, bukan situ. Allah. Dede loh masih minta tanggung jawab bapak kan 10.000 aja nggak apa pak, 10.000 doang pak. Allah wakbar. Kalau ortu kayak gitu bisa disebut durhaka nggak sih? Ingat-ingat kak, nanti kalau misalnya udah tua sakit-sakitan, kan jadi sumpah-sumpah tuh. Dia ngomong nyakitin banget. Kalau ada pun duit yang utama ya di sini, bukan di situ. Blay sakit banget itu Blay. Lanjut deh. 40 helai jana ya. Cuma 40 helai tapi kayak 100 helai guys, lihat. Tanyain aja, bener nggak? Makanya kalian tuh kalau nyalon harus kesini, soalnya apa? Udah murah worth it lagi. Worth it ya, perang itu. Apa kak ya? Itu jadi ketawa nih. Kakaknya sih, masa worth it? Juga udah kayak 100 helai ya. 40 helai udah kayak 100 Riz. Karena budget. Anjing. Karena budgetnya terbatas besti. Cuman 40 helai. Gimana customer aja yang penting. Oke, ngerti. Keren ya? Keren. Nilainya berapa? Nilainya 10/100. 10/100. Tapi dibalikin ya 100/10. Soalnya Jangan apa? lupa ulang Udah tahun. worth it. Pokoknya Tapi kan dibalikin. Belum selesai. harus worth it, anjing worth it. Kok marah sih? Worth it anjing, sia, celametan, met anjing. Kayak brownies keju. Nilainya 10/100. Aduh, Mbak dapat pahala banyak nih. Kita lanjut dulu deh. Momen ayah nggak bisa nahan gemes pas disurprisein anak perempuan. Best feeling ever. Oh lucu ini. Iya, Allah pinter. Nyanyi nak nyanyi. Apa bilang sama mama? Apa bilang sama papa? Makan bareng. Kita bacain komennya. Masya Allah cantik anak. Iya anaknya. KUA buka hari apa aja? Rabu doang buat lo. Bapak, anaknya, ibunya sehat-sehat ya. Nikmatin dulu fase ini ya Pak. Sebelum ngejabat tangan laki-laki yang mau nikahin dia di depan. Iya sih. Harusnya ikutan happy tapi sedih karena kebayang anak cewekku yang gak ngerasain momen ini karena belum pernah ketemu almarhum papanya.
Jadinya sedih. Oke, gua rasa cukup untuk konten cringe hari ini. Lumayan sedih tapi fun. Jangan pernah stop untuk share-share video-video terbaik kalian di era dijilat ini. Bisa ke Picky Picks Everyone juga di Instagram juga ada. Lu share aja Fadil adminnya. Lu kasih video yang bagus-bagus yang lucu-lucu nanti gue react. Oke, yaudah cuy, segitu aja untuk video kali ini. Till next time, peace out man.